ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama tentunya kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua yang apa telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dari semua titipan yang dititipkan oleh Allah, dari semua kenikmatan yang sudah dipastikan oleh Allah. Kita tidak akan pernah bisa mengkalkulasikannya, tidak akan pernah bisa menghitung-hitungnya berapa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah berimannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang mukmin. Karena inilah modal utama orang itu akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun manusia tadi, sehebat apapun dia, sesantun apapun dia, ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan nikmatnya surga. Dan kita semua tahu bahwasanya Allah mensyaratkan dengan persyaratan mutlak, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini insyaallah mudah-mudahan 30 atau 40 menit ke depan sampai tiba salat Isya insyaallah kita akan kembali bersama dengan beberapa kajian para ulama fikih. Khususnya kita akan bersama dengan beberapa adab, anjuran dan sunnah bagi seorang imam dan makmum di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, salat berjamaah kita tahu mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya itu hukumnya diwajibkan kepada seorang laki-laki, namun tidak diwajibkan kepada seorang perempuan. Salat berjamaah mayoritas para ulama menyatakan wajib bagi seorang laki-laki, dan yang diharapkan ketika dia melaksanakan salat berjamaah dia berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang perempuan di dalam pelaksanaan salat berjamaah maka tidak diwajibkan sebagaimana seorang laki-laki. Mereka sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang perempuan yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah itu tidak dilarang. Janganlah kalian, kata Rasulullah, melarang seorang perempuan dia pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah, dia pergi ke masjid, dia pergi ke mushola untuk melaksanakan salat berjamaah. Namun ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya buyutahunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik untuk mereka melaksanakan salat di situ. Umumnya salat berjamaah bagi seorang perempuan dia lebih baik di rumah umumnya. Tapi ketika dia melaksanakan di masjid, ini pun perkara yang diperbolehkan. Namun di saat ada keadaan khusus seperti adanya ta'lim, adanya kajian-kajian agama seperti malam ini misalnya, maka pelaksanaan salat berjamaah bagi siapapun dan juga bagi seorang perempuan, maka salat berjamaah di masjid yang di dalamnya ada kajian agama itu lebih baik. Karena pergeseran hukum itu disebabkan karena adanya kajian agama di tempat tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan talibul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, kata Rasulullah, muslim laki-laki ataupun muslim yang perempuan.
Dan keadaan inilah yang menjadikan atau salah satu sebab dan alasan kuat kita terhindar dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Yaghbidullahu kulla 'alimud dunya wa jahilun bil akhirah." Allah murka, kata Rasulullah. Allah marah kepada seorang hamba yang dia hanya pandai pada urusan dunia. Tapi ketika bicara urusan akhirat, dia jahil. Model manusia yang seperti ini Allah marah. Seorang yang hanya mengerti urusan-urusan dunia, dia mengerti betul bagaimana menghasilkan uang pada urusan-urusan pekerjaan yang dia kerjakan. Tapi ketika bicara urusan akhirat, bagaimana sholat berjamaah, bagaimana melaksanakan ibadah ini, bagaimana melaksanakan ibadah yang lain, bagaimana dia mengerjakan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia tidak tahu. Maka model manusia yang seperti ini Allah marah, kata Rasulullah. Dari banyaknya hadis inilah yang menjadikan penggeseran hukum seorang perempuan. Ketika dia pergi ke masjid, kemudian ada kajian agama, maka tempat itu lebih baik bagi mereka. Tapi di saat tidak ada kajian agama, dalam artian di rumah dia melaksanakan sholat berjamaah, kemudian di masjid dia juga melaksanakan sholat berjamaah, maka mohon maaf, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan rumah mereka itu lebih baik, kata Nabi. Tapi tidak dilarang. Berbeda dengan seorang laki-laki, mereka ditekankan, sangat-sangat diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini seorang yang buta. Falaisa liqa'idun yaqiduni fil bait, falaisa liqa'idun yaqiduni ila al-masjid." Saya ini orang yang buta dan tidak ada yang bisa menemani saya untuk menunjukkan saya di mana masjid, di mana rumah dari rumah-rumah Allah. Wa fil Madinatus Siba, sementara di kota Madinah ini, ya kata ya Rasulullah, banyak binatang buas, banyak tanaman-tanaman yang berduri yang dia mengganggu saya berjalan, yang saya tidak melihat. Apakah saya boleh untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, ya Rasulullah? Di saat Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, salah satu muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan dia buta, ditambah lagi tidak ada orang yang menunjuki dia di mana masjid. Kemudian di areal di kota Madinah dalam keadaan banyaknya binatang-binatang buas katanya, kemudian tanaman-tanaman yang berduri yang mungkin mengganggu berjalannya dia. Alasan-alasan yang dia kemukakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu untuk izin tidak ikut melaksanakan salat berjamaah, itu dimaklumi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam awalnya. Maka pada saat dia sudah mendapatkan pengkhususan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ingin pulang. Rasulullah tanya, "Wahai Abdullah ibnu Ummi Maktum, atasmu nida? Apakah engkau mendengar suara azan?" Dia katakan, "Saya mendengar, ya Rasulullah. Saya dengar suara azan, ya Rasulullah." Kalau begitu, kata Rasulullah, engkau ke masjid. Abdullah ibnu Ummi Maktum meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang sangat sulit, seorang yang buta. Madinah dalam keadaan banyaknya binatang-binatang buas yang mungkin berkeliaran, yang menjadikan hal yang tidak baik pada diri dia. Tetap diperintahkan Nabi untuk dia pergi ke masjid. Lihatlah contoh para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka menjaga salat berjamaah pada saat terjadi peperangan. Bahkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salat berjamaah pada saat terjadi peperangan, dan Rasulullah melaksanakan salat masih dalam keadaan berjamaah di peperangan yang dihadapi Nabi dan juga para sahabat. Padahal ini perkara yang sangat berat, terjadi peperangan masih melaksanakan sholat berjamaah. Ini isyarat, kata para ulama, bahwa saya pelaksanaan sholat berjamaah sangat-sangat diperintahkan. Sampai Rasulullah menyatakan pada sebuah pernyataan yang sangat keras, "Laqad hammamtu an amara birajulin fatuqamun nas
fa shalla bihim fantalaqtu birrijali fa ahrika buyutahum bin nar. Saya sangat-sangat berhasrat, kata Rasulullah, saya sangat ingin keluar dari salat berjamaah. Saya suruh satu orang untuk menjadi imam mengganti saya, kata Rasulullah. Saya akan keluar bersama sahabat-sahabat yang lain. Saya akan cari rumah orang-orang yang tidak mau melaksanakan salat berjamaah. Apa yang dilakukan Nabi? Fa ahrika buyutahum bin nar. Saya akan bakar rumah-rumah mereka, kata Rasulullah. Ini diantara sekian banyak dalil yang mengisyaratkan perintah untuk melaksanakan salat berjamaah. Namun sekali lagi kita maklumi, ini kajian fikih. Sebahagian ulama menyatakan bahwasanya ini perkara yang disunnahkan, karena mereka berdalil dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salatul jamaah afdhalu min salatil fardhi bi 25 darajah wa fi riwayat bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan perbandingan 25 derajat, riwayat yang lain 27 derajat. Menurut pendapat tadi, kalaulah seandainya salat berjamaah itu hukumnya wajib, maka orang yang meninggalkan salat berjamaah dia tidak akan pernah mendapatkan pahala. Sementara Rasulullah menyebutkan salat berjamaah 27 derajat, salat sendiri 1 derajat. Kalaulah seandainya salat berjamaah itu hukumnya wajib, maka kenapa orang yang melaksanakan salat sendiri tetap mendapatkan pahala? Bukankah melanggar sebuah kewajiban itu berdosa dan jauh untuk mendapatkan pahala? Dalil indah yang ditarik oleh para ulama, sehingga ada yang menyatakan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Namun yang jelas mayoritas para ulama menyatakan itu hukumnya wajib. Dan ketika hukum menyatakan bahwasanya salat berjamaah itu sangat diperintahkan, maka kita juga harus mengenal bagaimana ada perintah anjuran bagi seorang imam dan juga bagi seorang makmum untuk melaksanakan salat berjamaah. Seorang imam di dalam pelaksanaan salat berjamaah adalah perkara yang sangat masyhur, perkara yang sangat kita kenal. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus beliau menyatakan bahwasanya imam di dalam pelaksanaan salat itu harus ditunjuk, harus dipilih, harus ditentukan siapa imam. Maka kriteria yang diajukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqrahum li kitabillah fa in kanu fi qira'atin sawa fa'alim bis sunnah fa in kanu bis sunnati sawa fa aqdam hijrah fa in kana fi hijratin sawa fa aqdim bis sinni. Kata Rasulullah, kriteria ideal seorang imam yang ditunjuk adalah ya ummul qaum aqra, orang yang paling qari, orang yang paling mengerti bacaan, orang yang paling banyak hafalannya. Kalau seandainya di satu tempat ada orang-orang yang sama qari, orang-orang yang bagus bacaannya, didapatkan satu tempat 2 orang yang sama-sama qari, hafalannya mungkin berimbang, maka cari di antara 2 orang ini yang paling mengerti sunnah. Dan ini penting, cari yang paling mengerti sunnah. Kalau seandainya sama-sama mengerti sunnah, maka carilah siapa yang lebih dulu tinggal di situ. Kalau ternyata sama-sama waktunya mungkin atau sama dia tinggal di tempat tadi, maka carilah, kata Rasulullah, yang lebih tua. Untuk apa? Untuk menghormati orang tadi. Rasulullah menyatakan yang paling mengerti bacaan. Dan Rasulullah tidak mengajukan yang lebih tua dulu, tidak. Tapi Nabi SAW menyatakan yang paling mengerti bacaan. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat. Tak kala seorang Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menjadi imam. Siapa di belakang Abdullah ibnu Mas'ud? Orang-orang terbaik. Abu Bakar As-Siddiq, ada seorang Umar ibnu Khattab, ada Utsman ibnu Affan, ada Ali ibnu Abi Thalib. Bukankah ini manusia-manusia terbaik? Bukankah Abu Bakar As-Siddiq meraih predikat ranking 1 manusia terbaik setelah para nabi? Umar ibn Khattab berada pada posisi yang kedua terbaik setelah para nabi. Utsman ibn Affan, salah seorang khulafatur rasyidin. Ali ibn Abi Thalib adalah salah seorang yang juga dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam rasyidin al-mahdiin min ba'di, orang-orang yang telah diberikan petunjuk, orang-orang yang telah diberikan hidayah. Ini 4 manusia terbaik berada di belakang seorang Abdullah ibn Mas'ud. Kenapa Abdullah ibnu Mas'ud yang didorong untuk menjadi imam? Padahal ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud seorang yang sangat-sangat masih muda, karena mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
karena mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, camkan khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik petunjuk yang hanya datang dari seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majulah Abdullah bin Mas'ud. Yang para sahabat ketika itu bersepakat, kalaulah seandainya kami tidak melihat siapa yang membaca, maka niscaya kami akan mengatakan yang membaca itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking persisnya bacaan Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu sahabat pun mempraktekkan apa yang dinyatakan Rasul, bahwasanya imam adalah orang yang paling mengerti bacaan. Ini juga yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Tak kala Umar ibn Khattab menjadi Khalifatul Rasyidin, setelah Abu Bakar As-Siddiq, pada saat kejadian berkumpulnya kembali kaum muslimin untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah, yang asalnya di zaman Nabi SAW hanya beberapa hari melaksanakan salat berjamaah pada saat pelaksanaan salat tarawih, kemudian diteruskan pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika itu kaum muslimin melaksanakan salat tarawih sendiri-sendiri, sampai pada era masa kekhalifahan Umar ibn Khattab, yang Umar ibn Khattab melihat kaum muslimin terpisah-pisah, ada yang sholat sendiri, ada yang berjamaah sendiri, ada yang melaksanakan sholat di tempat yang lain. Maka keinginan kuat yang ada pada diri Umar ibn Khattab mengumpulkan kaum muslimin pada saat itu. Siapa yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab? Yang beliau tunjuk Ubay ibn Ka'ab, sahabat Nabi SAW yang mempunyai bacaan yang luar biasa. Bukan Umar ibn Khattab yang maju untuk melaksanakan sholat ketika itu, karena beliau menyadari ketika bicara segi bacaan, ketika bicara mungkin ilmu tajwid, bicara qiraah yang dibacakan oleh Ubay ibn Ka'ab, dia lebih baik daripada Umar ibn Khattab. Padahal Umar ibn Khattab beliau seorang khalifah, beliau seorang pemimpin. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya umul qaum aqra'uhum. Ketika didapatkan sama-sama qari, maka carilah yang paling mengerti sunnah. Saya katakan ini perkara penting. Seorang imam dia harus benar-benar memahami, mengerti tentang amalan-amalan sunnah. Mohon maaf, satu contoh, ketika selesai sholat berjamaah, bukankah anjuran Nabi SAW awal yang pertama kita ucapkan kalimat istighfar, dia membaca astaghfirullah, 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 kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, hadzal miqdar salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi. Inilah ukuran batasan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau salam, beliau membaca kalimat istighfar 3 kali, beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Aisyah menyatakan, inilah batasannya, kata Aisyah. Inilah ukurannya, ukuran berpalingnya Rasulullah kepada para sahabat setelah sholat. Maka apa yang dilakukan, mungkin mohon maaf, sebahagian kaum muslimin, seorang imam ketika dia selesai salam, dia tidak menghadap ke arah makmum. Dia tidak menghadap ke arah makmum, dia hanya terus menghadap ke arah kiblat misalnya. Dan Nabi SAW mengajarkan ini perkara sunnah, karena ada pernyataan Rasul SAW. Kenapa itu dilakukan oleh Rasul SAW? Beliau menyatakan, ketika beliau pernah bersabda, mengatur bagaimana cara melaksanakan salat berjamaah, fala tansarif hatta yaltafit. Janganlah kalian beranjak dari tempat duduk kalian sampai imam berpaling ke arah kalian, kata Rasul. Kecuali dalam perkara darurat, dalam keadaan yang kita sangat berhajat, mungkin ke belakang, berhajat ke toilet misalnya, selesai salam kemudian langsung ke toilet, ini perkara yang darurat. Tapi kalau ini perkaranya hanya biasa saja, maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tidak beranjak dari tempat kita sampai imam menoleh, sampai imam berpaling. Adapun merubah posisi duduk ini tidak dipermasalahkan. Tapi ketika insiraf, dia berpaling, dia beranjak dari tempatnya, maka perintah Rasulullah SAW untuk tetap bertahan dulu. Dan bagaimana kita berpaling dari tempat kita, bagaimana kita beranjak dari tempat kita, sementara imam ternyata dia tidak mengerti sunnah ini, terus dia mungkin menghadap ke arah kiblat. Dan ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasul.
Sehingga seorang imam memang diperintahkan untuk mengerti bagaimana pelaksanaan salat berjamaah. Dan sangat ditekankan, sebagaimana imam kita tadi sangat ditekankan untuk terus mengingatkan shaf. Karena mohon maaf, berapa banyak seorang imam ketika dia melaksanakan salat berjamaah, dia sepertinya tidak peduli dengan shaf kaum muslimin. Langsung takbir Allahu Akbar. Kalau Rasulullah saja mencontohkan untuk mengajarkan dan perkara mengingatkan para sahabat itu tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ini perkara yang sangat penting. Kalau sahabat saja yang pemahaman mereka adalah pemahaman terbaik umat ini, sebagaimana pernyataan Rasulullah, khairu qurun qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum, generasi yang terbaik adalah pada generasi saya, kata Rasulullah. Kuntum khairu ummah, karena ada orang-orang yang terbaik yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan label radhiyallahu anhum wa ardhaan, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah dan mereka pun telah ridha kepada Allah. Kalau generasi terbaik saja terus diberikan pemahaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatur shaf, maka bagaimana kita? Dan sahabat tidak ada yang bosan untuk mengatakan, ya Rasulullah, langsung aja sudah, tahu aja sudah, tahu aja sudah ya Rasulullah. Langsung aja takbir Rasulullah, langsung aja Allahu Akbar. Kami tahu ya Rasulullah. Tidak. Paling tidak ini amalan sunnah. Dan Rasulullah terus mengingatkan. Dan disinilah pentingnya a'lamahum sunnah. Hendaknya seorang imam dia mengerti tentang sunnah, bagaimana pelaksanaan salat berjamaah. Dan sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu wasiat kepada seluruh imam di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau menyatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, perhatikanlah orang-orang yang di belakang kalian. Fa inna fihimul marid, wa fihimus saghir, wa fihimus saqim, wa fihimul dzil hajah. Perhatikanlah orang-orang yang ada di belakang kalian, kata Rasulullah. Wahai imam, kata Nabi, perhatikan orang-orang yang di belakang kalian. Boleh jadi yang di belakang kalian itu ada orang-orang yang sakit. Boleh jadi ada anak kecil yang mungkin baru belajar sholat. Ada mungkin juga kelompok orang-orang yang dia sudah tua, yang tidak kuat untuk dibawa sholat yang sangat panjang. Dan boleh jadi juga di belakang kalian ada orang-orang dzil hajah, orang-orang yang mungkin punya keperluan selesai sholat. Maka Nabi perintahkan untuk melaksanakan salat dengan memperhatikan kelompok-kelompok tadi, dan 4 kelompok ini senantiasa hadir di dalam salat-salat berjamaah kita. Ada nang tuha, karena memang mohon maaf banyak nang mengisi masjid ya kelas 60-an. Ada mungkin yang anak kecil yang baru belajar sholat, ada yang mungkin orang yang sakit, ada yang mungkin orang yang dia punya keperluan. Dan ini diperintahkan Nabi perhatikan, kata Rasulullah. Sampailah Rasulullah menyatakan, tapi kalau engkau melaksanakan salat sendiri, kata Rasul, falyuti salataka masya, maka perpanjanglah salat engkau apapun yang kau inginkan. Kalau mau salat sunnah hendak panjang-panjang, tak ada masalah, karena dia sendiri. Tapi ketika salat berjamaah, maka perhatikanlah. Dan ukuran panjang pendek di dalam pelaksanaan salat ini memang relatif. Ada yang mungkin mengatakan panjang benar, ada yang mungkin mengatakan oh ini pendek saja. Sehingga ketika ini relatif, ketika ini memang tidak ada ukuran yang pasti, maka yang terpenting adalah dia melihat kemaslahatannya seperti apa. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama para sahabat. Rasulullah berada pada rakaat pertama dengan bacaan yang cukup panjang, karena kita tahu bacaan di rakaat pertama itu biasa panjang. Sebagaimana yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yutilu fi rakaatil ula, adalah Nabi biasa memperpanjang rakaat pertama daripada rakaat yang kedua. Dan di dalam salat subuh Rasulullah membaca dengan bacaan yang panjang. Biasa itu dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Allah memberi gambaran zuhurnya Nabi saja, zuhurnya Nabi. Rakaat pertama salat zuhurnya Nabi
Rakaat pertama kurang lebih 30 ayat yang dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zuhur baik. Pada kita zuhur 30 ayat, kabur PNS. Apa ini ya? Begawian belum, ini itu lain. Nah, ini artinya relatif, memang relatif. Perkara yang harus dilihat keadaannya. Nah, di saat rakaat pertama Rasulullah panjang dengan bacaan yang cukup panjang, masuk pada rakaat yang kedua ternyata Rasulullah disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra ayat atau ayatain. Rasulullah hanya membaca kurang 1 atau 2 ayat. 1-2 ayat. Dan sangat-sangat tidak seimbang antara rakaat pertama dengan rakaat yang kedua. Rakaat pertama mungkin 40-50 ayat dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika rakaat kedua Rasulullah hanya baca 1-2 atau mungkin 3 ayat yang dibaca Rasulullah. Ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa rakaat kedua itu sangat pendek? Tidak seperti biasa." Apa jawaban Nabi? "Asma'u buqa'as sabi fa atazawwaza an ummi masyaqqata alaihi." Saya mendengar tangisan seorang anak, kata Rasulullah. Kalau saya perpanjang salat saya khawatir ibunya terganggu dengan tangisan anak tadi. Dan ini tidak akan mengakibatkan ibunya saja, boleh jadi jamaah yang lain pun terganggu. Inilah kecerdasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak artinya ya, kalau memang tangisannya tadi memang benar-benar mengganggu, dipercepat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya a'lamahum sunnah. Dia harus mengerti bagaimana memainkan salat berjamaah dengan mengerjakan sunnah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dibekali Rasulullah tidak hanya modal bacaan, tidak hanya modal hafalan, yang dibekali Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bagaimana tata cara pelaksanaan salat. Karena kalau orang itu bukan orang yang mengerti tentang bagaimana cara melaksanakan salat berjamaah, dia bawa bacaan yang sangat panjang misalnya, dia tidak peduli yang di belakang kayak apa, dia tidak peduli mungkin ada tangisan seorang anak, dia tidak peduli dengan hal-hal yang lainnya, maka ini pun juga tidak diharapkan. Jadi sekali lagi, dia mengerti bacaan, dia juga mengerti sunnah yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan beberapa keadaan yang sangat diperintahkan bagi seorang makmum, saya hanya ambil poin-poin yang penting saja. Seorang makmum, mohon maaf, tidak diharapkan dan tidak diinginkan dia lebih dulu berdiri sebelum imam menuju tempat sholat. Tidak diharapkan. Tidak diharapkan dia lebih dulu berdiri untuk berada pada shaf pertama sementara imam belum maju untuk melaksanakan sholat berjamaah, belum maju ke tempat dia. Sahabat itu ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fala taqumu hatta tarawni." Jangan sekali-kali kalian berdiri sampai kalian melihat saya berjalan menuju tempat sholat. Dan ini ditegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau hendak berada di shaf pertama, sungsungi datang. Datang terakhir, maju ke muka, posisi berdiri. Sedikit banyak ini mengganggu, sedikit banyak ini mengganggu mungkin seorang imam. Boleh jadi imam dia sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian ada yang berdiri di samping dia seakan-akan aba-aba. "Ayo imam, makasih aku sudah berdiri." Ini kan mengganggu. Jadi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan berdiri kecuali imam memang lebih dulu untuk maju ke tempat tadi. Dan Bilal ibn Rabah boleh menyatakan, "Saya tidak pernah iqamah kecuali atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak iqamah kecuali atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah untuk seorang makmum. Dan seorang makmum juga diperintahkan di antara perkara yang sangat penting di dalam salat berjamaah untuk menjaga derajat 27 agar mungkin berada pada orang-orang yang melaksanakan salat, hendaknya dia benar-benar mengikuti gerakan imam setelah imam melakukan gerakan tadi. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilal imamu li'utamma bihi fa idza kabbaru fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu fasna'u kama sana'al imam fala tansarif hatta yaltafit." Dijadikan imam itu untuk diikuti, kata Rasul. Imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Kerjakanlah apa yang dikerjakan imam. Dan istilah
Orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah dengan bersama imam, ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, ada sebahagian orang yang mendahului imam, dan ini jelas diharamkan. Keadaan yang kedua, ada orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah, gerakan dia bersamaan dengan gerakannya imam, dan ini perkara yang makruh, dibenci. Gerak yang ketiga, dia sangat terlambat melakukan gerakan, sampai pada 2 rukun imam, 2 rukun salat baru dia bergerak. Ini pun dilarang. Dan keadaan yang keempat, dia melakukan gerakan setelah imam melakukan gerakan tadi, dan ini yang benar. Keadaan yang pertama, dia mendahului gerakan imam. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, dia tahu hukumnya ini dilarang. Dia lakukan dengan sengaja. Seorang Imam Ahmad Ibnu Hanbal ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau menyatakan salat dia tidak sah. Karena perkara mengikuti imam salah satu perintah bagi seorang makmum. Sampai Nabi SAW beliau menyatakan dalam satu hadis, ala yakhsha ahadukum ayaj'alu ra'sul himar. Apakah kalian tidak takut, kata Rasulullah, orang-orang yang mendahului gerakan imam, rukunya dia dahului, sujudnya dia dahului, bangun dari sujud dia dahului. Apakah mereka tidak takut, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat yaj'alu ra'sul himar, kepalanya akan diganti dengan kepala himar, kepala keledai. Suratul himar, atau badannya itu diganti dengan badan himar, dan ini penghinaan pada dia. Hadis inilah yang dikatakan oleh para ulama, sungguh nanti ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan beragam macam model manusia dibangkitkan oleh Allah. Orang-orang yang pada kehidupan dunia dia sombong, dia takabur, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah seperti semut yang sangat kecil untuk menghinakan orang ini. Seorang yang ketika di dunia dia biasa makan harta riba, dia makan bunga-bunga dari bank-bank konvensional yang jelas itu diharamkan, maka apa yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Orang-orang yang ketika di dunia dia makan harta riba, nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah seperti seorang yang tidak waras, seorang yang gila, berjalannya pun tidak teratur, dan ini dibangkitkan oleh Allah. Seorang yang pada kehidupan dunia yang mohon maaf dia berpoligami, kemudian dia tidak adil dengan perkara poligami yang ada pada diri dia, maka nanti di hari kiamat dia akan berjalan dalam keadaan yang miring, keadaan yang tidak stabil, keadaan yang miring. Nanti kata Rasulullah, pada kehidupan akhirat, tahu kita kenangan di akhirat, nah ini panang semalam nah, gaya berjalannya kelihatan, dan ini dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati poligami. Tapi kalau bisa adil, luar biasa, luar biasa. Orang-orang pilihan, orang-orang istimewa. Tapi kalau kau berpikir aja dulu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya pada saat nanti dibangkitkan pada kehidupan akhir beragam macam model manusia. Ada yang kepalanya di bawah, kata Rasulullah, kemudian dia berjalan menuju pada mahsyar, digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara orang-orang yang nanti dibangkitkan, ada orang-orang yang manusia kepalanya diganti oleh Allah dengan kepala himar. Siapa mereka? Mereka ketika melaksanakan salat berjamaah, mereka mendahului imam. Dan ini ancaman yang keras. Dari hadis inilah maka seorang Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyatakan perkara seorang yang mendahului imam yang dia tahu ini dilarang, kemudian dia lakukan, maka batallah salat dia, tidak sah salat dia. Adapun seorang yang artinya dia melaksanakan salat berjamaah dan dia tidak tahu ini perkara yang dilarang, tahu-tahu dia mendahului imam, ya mudah-mudahan dia dimaafkan oleh Allah. Dan ulama sepakat paling tidak dia tidak sempurna di dalam pelaksanaan salat berjamaah, karena berdalil dengan dalil ketidakmengertian dan ketidaktahuan dialah yang menjadikan
dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam konsep agama kita, di dalam Islam, 3 hal yang dimaafkan oleh Allah. Yang pertama ketika kita lupa, yang kedua ketika kita tidak tahu, yang ketiga ketika kita dalam keadaan darurat. Kapanpun kita berada pada salah satu dari 3 keadaan ini, maka kita dimaafkan. Ngarannya orang kada ingat kada kau dia apa-apa ya. Kita lupa, tidak dipermasalahkan. Kita tidak tahu pun itu dimaafkan. Tapi ketika kita sudah mengetahui kemudian kita lakukan perbuatan tadi, maka inilah yang dianggap perbuatan dosa. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Kemudian juga keadaan yang selanjutnya bagi seorang makmum, jelas dia dilarang untuk melakukan gerakan bersama dengan gerakan imam, dan ini dimakruhkan. Baimbai ruku, baimbai sujud berbarengan ketika bangkit dari sujud, ini makruh. Dan satu-satunya yang diharamkan ketika dia berbarengan adalah ketika takbiratul ihram. Bersamaan takbiratul ihram dengan imam itu diharamkan. Tapi bersamaan ruku, bersamaan sujud ini makruh. Namun perkara makruh kalau terus dilanggar, maka ini akan menjadikan perbuatan dosa yang tentunya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan yang ketiga yang juga dilarang adalah mengakhirkan gerakan dengan sangat lama. Imam sudah melakukan 2 gerakan rukun, dia baru bergerak. Atau ketika imam sudah bangkit dari sujud di saat sujud terakhir, kemudian imam tasyahud, dia masih sibuk dengan doa misalnya, ini pun tidak diharapkan. Meskipun berdoa pada saat sujud adalah perkara yang sangat diperintahkan, meskipun ketika berdoa pada saat sujud adalah keadaan yang sangat diinginkan oleh Allah, sampai kita tahu pada saat kita umat manusia meminta syafaat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu seluruh Rasul itu tidak mampu untuk memberikan syafaat, kita datang kepada Adam juga tidak bisa memberikan pertolongan. Kita datang kepada seorang Nabi Allah Ibrahim juga tidak bisa. Musa, Isa, Nuh, sampai kita datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi sujud kepada Allah. Kemudian setelah sujud, Allah perintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa ruksak sal tuqta. Muhammad, angkat kepala engkau, bangkit dari sujud. Apa yang kau minta aku berikan. Dari sinilah para ulama bersepakat bahwasanya perkara sujud, pada saat kita berdoa pada saat sujud, ini perkara yang sangat diinginkan. Buktinya syafaat diberikan oleh Allah kapan? Ketika Rasulullah berada dalam keadaan sujud untuk berdoa meminta kepada Allah. Rasulullah tidak mengangkat kedua tangan, ya Allah berikan kami syafaat, ya Allah izinkan aku memberikan syafaat kepada umatku. Tidak, Rasulullah sujud pada saat itu. Maka inilah perkara yang sangat penting ketika kita sujud, kemudian kita berdoa di dalam salat kita. Tapi di saat kita melaksanakan salat berjamaah, maka mengikuti imam adalah perkara yang diwajibkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.